Halo semua, salam sehat. Perkenalkan, saya Mutiara Fernanda, siswa Laser CPNS Kementerian Pertahanan. Di Learning Journal kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi yang menarik mengenai nasionalisme. Namun, sebelum memulai pembelajaran, saya akan menjelaskan sedikit tentang proses pembelajaran kami. Kami menggunakan dua metode pembelajaran, yaitu yang pertama ada sinkronus. Sinkronus ini kami lakukan melalui tatap muka di Zoom Meeting. Dan yang kedua ada asinkronus. Asinkronus ini berupa diskusi kelompok di kolom diskusi yang disediakan oleh website Collabjar. Di mana kedua pembelajaran ini ditemani oleh widya suara sekaligus pengampu kami, yaitu Bapak Suhendra, SIP MM. Yuk langsung kita kupas materi apa saja yang kita bahas hari ini. Nasionalisme. Nasionalisme sendiri memiliki arti bahwa rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, namun masih menghargai bangsa lain. Nasionalisme muncul bisa jadi karena satu, rasa ingin bebas dari penjajah, dan yang kedua, keinginan yang kuat untuk terbebas dari belenggu kekuasaan. Di Indonesia sendiri, nasionalisme yang kita anut adalah nasionalisme Pancasila. Nasionalisme Pancasila memiliki arti bahwa rasa cinta kita terhadap bangsa dan tanah air yang didasari oleh nilai-nilai dari Pancasila. Nasionalisme Pancasila memiliki 4 prinsip, yaitu yang pertama ada kesatuan, yang kedua ada kehormatan bangsa, yang ketiga ada kemerdekaan, dan yang keempat ada keaslian, di mana keempat poin tersebut diimplementasikan ke dalam sila-sila Pancasila. Sila yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, diimplementasikan melalui kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, hormat menghormati serta bekerja sama antar pemeluk agama. Kemudian ada hidup rukun antar sesama umat beragama. Kemudian ada kebebasan menjalankan ibadah. Jadi, kita tidak boleh memaksa seseorang untuk mengikuti kepercayaan tertentu. Yang kedua, ada implementasi sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dapat diimplementasikan melalui rasa toleransi, tidak zalim, saling menolong, dan sopan santun. Implementasi sila ketiga yang berbunyi, persatuan Indonesia dapat dilakukan melalui rukun dan damai, bisa juga melalui menjaga keutuhan bangsa, serta menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Implementasi dari sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat dilakukan melalui mendengarkan pendapat orang lain. Kita bisa ambil contoh di sini ketika kita berada dalam suatu musyawarah, apabila ada seseorang yang mengemukakan pendapatnya, alangkah lebih baiknya jika kita tidak menyela maupun memotong sampai orang tersebut selesai berbicara. Kemudian ada siap menang dan kalah. Biasanya ini dilakukan ketika kita ikut dalam suatu kompetensi. Namanya kompetensi, ada menang dan ada kalah ya. Kemudian ada patuh dan sportif, bertanggung jawab, tolong menolong, dan tidak anarkis. Kemudian ada implementasi dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilakukan melalui sifat yang tidak serakah, tepat waktu ketika datang bekerja,
bekerja keras, saling membantu, dan suka menabung. Kenapa ASN wajib berjiwa nasionalisme? Yang pertama, karena fungsi ASN sebagai pelayan publik. Nah, sebagai pelayan publik sudah selayaknya kualitas kita dinilai juga oleh masyarakat. Kualitas layanan sendiri adalah bagaimana pelayanan itu diberikan oleh anggota dan sistem yang dipakai dalam organisasi. Biasanya dalam pelayanan publik itu dinilai 8 karakteristik. Yang pertama, ada ketepatan waktu pelayanan. Yang kedua, akurasi pelayanan. Yang ketiga, keramahan dalam melakukan pelayanan. Yang keempat, kemudahan mendapatkan pelayanan. Yang kelima, rasa nyaman saat mendapat pelayanan. Yang ketujuh, pelayanan yang spesifik. Kemudian ada pelayanan yang bertanggung jawab. Dan terakhir ada kemudahan untuk mengakses informasi. Kemudian, alasan yang kedua, karena ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Mengacu pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, salah satu fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, di mana ASN sebagai eksekutor yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor pemerintahan. Dan yang terakhir, karena ASN adalah perekat bangsa dan pemersatu bangsa. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 66 ayat 1 dan 2, bahwa ASN akan senantiasa setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara, dan pemerintah. Pentingnya jiwa nasional dalam diri ASN, karena ASN sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadi perekat bangsa dan mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia, serta menjaga keutuhan NKRI. Mari kita menjadi ASN yang berjiwa nasionalisme. Kita jaga jiwa nasionalisme kita. Jangan sampai dia pudar atau malah menghilang. Karena Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu bangsa jika bangsa itu tidak mau mengubahnya sendiri. Dengan kita menanamkan sifat nasionalisme dalam diri kita, maka kita yakin bisa membawa Indonesia semakin maju dan berkembang di masa yang akan datang. Terima kasih telah menyaksikan video Learning Journal. Saya Mutiara, sampai jumpa di video berikutnya.